Hai, welcome back to YouTube channel. Aku Steven Adrian. Hari ini aku akan membahas sebuah topik baru yang highly requested, banyak orang yang meminta, yaitu tentang Noroid Soothing Lotion. Nah, banyak orang yang tanya kepadaku kayak, "Kak, Noroid Soothing Lotion sama CeraVe atau Ceramide sama si Ceradan bagus mana?" gitu kan. Biasanya lawannya Noroid itu Ceradan kalau orang-orang banyak yang tanya gitu kan. Jadi nanti kita akan bahas secara ingredients highlight dari Noroid dan juga dari Ceradan, dan akan aku kembalikan kepada kalian pilih yang mana, oke? Nah, kalau untuk Noroid sendiri, aku sering lihat di Apotek Century itu biasanya banyak jual Noroid Soothing Lotion. Meskipun aku sendiri tidak pernah beli, tidak pernah megang, dan aku juga cari ingredients listnya juga jujur nggak ketemu gitu loh. Jadi memang agak susah nyari ingredients listnya. Aku nggak ada websitenya, aku juga nggak tahu kenapa. Cuma ini aku nemu di WordPress-nya orang, di reviewnya orang, dan dia nuliskan ingredients listnya. Jadi aku hanya pakai ini sebagai referensinya. Semoga saja ini benar ya. Aku nggak tahu ini benar atau nggak. Semoga saja benar. Namun si Noroid Soothing Lotion highlight ingredients-nya adalah apa? Kok aku nggak salah ingat? Iya, ada nggak di sini? Oke, dia nggak ada. Nah, kok aku nggak salah ingat ya, si Noroid Soothing Lotion itu memiliki highlight utamanya dia mengandung pseudoceramide. Oke, jadi dia itu mengandung senyawanya di sini namanya adalah myristoyl, palmitoyl, oxoceramide, arakeamide, MEA. Nah, itu merupakan jenis pseudoceramide yang mereka gunakan. Nah, pseudoceramide jenis ini merupakan teknologi jenisnya MLA atau multilamellar emulsion. Oke, tujuannya adalah apa? Untuk memimik atau untuk mereplenish ya. Jadi lipid struktur lamelar kulit kita. Jadi untuk lamelar pada lipid kulit kita, kurang lebihnya seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk jelas untuk skin barrier dan untuk melembutkan serta melembabkan kulit kita. Ntar sambil aku biar aku sampai HP terus. Nah, jadi kalau misalnya si MLA gitu kan ya, yang pseudoceramide jenis MLA kayak gini, seperti kalian lihat namanya adalah emulsion, berarti dia sendiri sudah merupakan kayak bukan yang padatan lagi ya. Kalau misalnya ceramide kan kayak berupa lipid padatan yang harus kalian lelehkan dulu seperti itu. Sedangkan produk ini sudah merupakan emulsion. Nah, si MLA ini juga yang tadi jenis myristoyl, palmitoyl, oxoceramide, arakeamide itu juga sudah merupakan kayak gabungan dari bukan hanya ceramide-nya doang, sudah ada kolesterol dan juga ketambah sama asam lemak jenis lainnya. Jadi bukan hanya ceramide yang berdiri sendiri gitu, enggak, cuma sudah ketambahan beberapa seperti kolesterol dan juga asam lemak ke dalam formulasi MLA tersebut. Anggapannya seperti itu. Dan itu yang memang mereka andalkan juga. Kemudian produk ini pun juga mengandung seperti banyak oil juga, ada grapeseed oil, kemudian juga ada macadamia oil, ada squalane, kemudian ada sunflower oil, ada tocopherol acetate di atasnya, ada olive oil, ada soybean oil. Jadi ada banyak banget jenis oil-oilan di sini seperti yang sudah aku disebutkan tadi. Jadi memang bisa dibilang dia harusnya melembabkan banget sih, secara oilnya banyak gitu kan ya. Grapeseed itu minyak cenderung medium, tapi dia juga sangat melembabkan. Ada macadamia oil juga melembabkan, ada sunflower oil melembabkan, hydrogenated olive oil juga melembabkan, tocopherol acetate juga. Kemudian ada glisin soya, soybean juga melembabkan. Jadi secara in overall memang dia banyak sekali bahan-bahan yang emollient ya. Jadi dia banyak emollient-nya juga. Cuma tidak lupa ada humectant-nya juga, pastinya ada glycerin sama butylene glycol di atas juga. Untuk humectant untuk mengikat kelembapan. Sedangkan untuk minyak-minyak tadi itu berupa emollient semua untuk melembutkan dan melembabkan kulit kalian saja sih secara overall. Kemudian yang dia ada bagusnya juga, dia mengandung panthenol, allantoin, sama dia juga mengandung ada Glycyrrhiza glabra fruit extract. Oke. Jadi si panthenol sama allantoin itu merupakan ingredients yang hydrating dan dia juga soothing di kulit. Jadi itu bagus. Kemudian dia juga ada Glycyrrhiza glabra ya. Itu mengandung biasanya dia yang utamanya adalah glyceritic acid gitu kan ya. Itu fungsinya juga melanin inhibiting juga, iya, dia juga sebagai antiinflamasi. Jadi juga mampu tuh meredakan kemerahan, juga meredakan inflamasi pada kulit kalian juga. Kemudian dia juga mengandung overall itu saja sih, dan juga beberapa seperti kayak Dematican di atas juga untuk sebagai oklusif tentu saja, untuk membuat sebuah lapisan tipis pada permukaan kulit kalian supaya kelembapannya tidak menguap keluar. Oke. Nah, yang harus kalian agak notice ya, yang saya mungkin agak buat menjadi pertimbangan kalian juga adalah produk ini tuh mengandung fragrance dan juga camphor di sini. Oke, jadi ada komponen parfumnya juga.
Jadi memang dia ada perfume dan juga camphor gitu kan. Jadi memang ada sedikit, kalau camphor tuh ada sedikit efek dingin-dinginnya pada kulit kalian. Ada sedikit efek analgesiknya seperti itu. Cuma dia memang mengandung fragrance sih. Jadi mungkin bagi kalian memang nggak pengen fragrance atau kalian memang sensitif atau alergi fragrance, mungkin kalian mau menghindari produk-produk ini gitu karena dia ada fragrance-nya. Kalau misalnya untuk masalah Ceradan gitu kan ya. Ceradan tuh juga dia memang terkenal mampu untuk mereparasi skin barrier juga. Di sini kita akan bandingkan sama si Ceradan Hydra karena ini soothing lotion ya. Oh, lotion harusnya dibandingkan sama lotion juga gitu kan ya. Kalau untuk ingredients listnya, sebenarnya Ceradan ini juga bukan merupakan ingredients sebagai kalian ngomong itu sebagai ceramide murni. Oke, tidak. Dia juga merupakan pseudoceramide, namanya adalah hydroxypropyl bispalmitamide MeA. Oke, itu juga merupakan pseudoceramide sebenarnya. Cuma dia itu dalam bentuk padatan dan bukan dalam bentuk emulsion seperti si temannya yang tadi itu. Nah, si Ceradan ini juga kalau misalnya si Ceradan itu dia membuat sebuah penelitian, oke? Jadi formulanya itu dibuat agak mirip dengan formula yang ada di Amerika, itu merupakan prescription strength. Namanya adalah Episerum. Nah, Episerum itu merupakan sebuah krim yang dia itu prescription ya. Jadi dia tuh dengan resep dokter, dia tuh mengandung perbandingan dominan ratio dari ceramide, kolesterol dan juga fatty acid 3:1:1. Nah, Ceradan ini kayaknya juga mengikuti formula dari si Episerum tersebut. Yang mana si Episerum itu merupakan sebuah moisturizer yang memang diresepkan oleh dokter bagi penderita yang mengalami masalah skin barrier maupun dermatitis biasanya. Jadi Ceradan ini agak mengikuti formula tersebut. Nah, cuma memang dia juga mengandungnya memang bukan ceramide murni tapi mengandungnya hydroxypropyl bispalmitamide MeA. Dia ketambah sama si kolesterol dan juga free fatty acid. Di sini ada fatty acidnya juga. Yang mana kalau secara studi sebenarnya si kombinasi dari kolesterol, fatty acid dan juga si ceramide tersebut itu akan meningkatkan efek sinergis dari si ceramide, terutama dalam mereparasi skin barrier. Jadi akan naik efeknya. Coba kalian baca jurnalnya itu kalian bisa lihat banyak kok jurnalnya seperti itu dan memang efikasinya kelihatan sih kok. Memang semakin lama itu skin barrier akan lebih pulih dan akan lebih bagus juga. Nah, kalau untuk si Ceradan ini juga dia mengandung banyak oil di sini. Dia mengandung jojoba seed oil, kemudian dia juga mengandung tocopherol sama kurang lebih kayak tadi. Cuma dia memang minyaknya nggak terlalu banyak seperti si noroid ya. Jadi ini minyaknya cenderung lebih simple, lebih cuma jojoba doang. Sedangkan kalau minyak yang tadi si noroid itu lebih banyak jenis minyaknya. Jadi emoliennya lebih banyak sih di Noroid Soothing Lotion. Nah, untuk masalah produk ini juga apakah dia mengandung oklusif? Ya, dia juga mengandung Dimethicone, ada cyclopentasiloxane dan ada juga beeswax. Nah, beeswax di sini. Beeswax itu memang merupakan oklusif. Cuma beeswax itu bisa untuk menyebabkan pori-pori tersumbat bagi orang yang memang sensitif kulitnya ya. Bagian kulitnya gampang tersumbat atau mungkin bagi orang yang mungkin memiliki masalah dengan beeswax itu bisa menyumbat pori sih memang. Jadi itu merupakan sesuatu yang harus kalian pikirkan juga. Kalau aku pribadi agak tidak masalah dengan menggunakan produk dengan beeswax. Aku nggak jerawatan dengan beeswax. Biasanya kalian akan tanya loh kak, beeswax nemu di mana atau kita tahu dari mana? Kalian pernah pakai lip balm? Nah, lip balm itu banyak dia mengandung basisnya dari beeswax juga. Coba saya kalian kena kulit kalian kena keluar di pipi apakah jerawatan atau enggak tuh biasanya kalian akan tahu kalian sensitif beeswax atau enggak dari situ. Nah, dan produk ini juga yang aku udah cerita tadi, dia juga mengandung si teknologi dominan ratio itu tadi. Cuma memang dominan ratio di ceramide Hydra dan di Ceradan Hydra tentu saja tidak setinggi itu sampai yang menyamai si krimnya kan Ceradan dengan krimnya ya itu lebih dominan emoliennya ngelawannya si Ceradan yang skin repair dan lawan ke noroid itu lebih cocok dilawankan dengan si Ceradan Hydra, Ceradan si skin barrier repair cream gitu loh. Karena kenapa? Kalau misalnya ini kok aku lihat ya, kenapa kok kelihatannya kayak produk ini kalau secara oil produk ini kalah gitu kan. Kalau misalnya kalian mau ngelawan oil ya harusnya ngelawannya skin barrier repair cream itu tadi. Cuma kalau dilihat dari ingredients listnya Sinoroid juga ya aku nggak bisa bilang dia bakal setik itu karena ya bisa dibilang nggak setik itu. Kenapa? Karena mari kita lihat.
iya, teksturnya bisa dibilang harusnya ya, secara ingredients list akan lebih berat dibandingkan si sama Ceradan Hydra, oke? Jadi aku ralat kata-kataku, si Noroid Soothing Lotion ini teksturnya akan lebih berat dibandingkan sama Ceradan Hydra. Kalau kalian lihat sendiri, Ceradan Hydra tuh teksturnya seperti ini, oke? Bener-bener kayak lotion dan dia it's quite watery. Jadi ini dia bukan yang kayak krim gitu, enggak. Jadi memang dia cenderung lebih ringan sih memang. Sedangkan yang Norwich Soothing Lotion itu harusnya lebih berat teksturnya dibandingkan sama ini. Kalau Norwich Soothing Lotion, if I may say, dia tuh lebih ke arah kayak si Ceradan Skin Barrier Repair Cream. Aku ada produknya nggak di sini? Oh, aku nggak punya produknya. Namun ya kurang lebih ada bayangan lah. Untuk masa melembabkannya dia akan lebih lembab dibandingkan si Ceradan Hydra harusnya. Namun memang kalau secara pribadi ya, aku bakal bilang gini sih. Kalau misalnya bagi kalian kulitnya lebih ke arah agak oily, kalian mungkin mau mengambil yang Ceradan Hydra sih. Kalau misalnya kalian lebih ke arah kering, dan kalian merasa kayak kulit kalian lebih kering atau cenderung normal to dry skin, mungkin kalian mencoba Norwich Soothing Lotion. Dan Norwich Soothing Lotion ini kan mungkin bisa dibilang kenapa kok dia itu agak laku, karena harganya lebih terjangkau ya. 150.000 untuk sekitar 200 ml. Jadi harganya cukup terjangkau dibandingkan sama si Ceradan yang harganya lebih mahal gitu kan ya. Ceradan ini kan harganya sekitar 225 80 ml. Oke, jadi harganya hampir lebih mahal 3 kali lipat ya dibandingkan sama si Noroid. Jadi memang bisa dibilang ya Ceradan lebih mahal secara overall dibandingkan sama Noroid. Jadi itu sesuatu yang bisa kalian agak pikirkan. Kalau aku pribadi kayaknya aku tetap bakal lebih stick ke Ceradan tetepan. Karena kenapa kok aku ngomong begitu? Karena Ceradan tidak ada fragrance-nya yang pertama. Jadi aku mungkin kalau untuk aku pribadi ya, untuk moisturizer gitu, aku biasanya akan cenderung lebih milih yang tidak ada fragrance-nya dibandingkan sama yang ada fragrance-nya ya. Aku lebih suka yang tidak ada fragrance-nya. Jadi itu kayak lebih ke arah preference kalian. Dan aku sudah menggunakan Ceradan ini kan cukup lama gitu kan. Dan aku sudah mencoba semua produk Ceradan dan tidak ada yang menyebabkan iritasi pada kulitku. Oke? Tidak yang menyebabkan iritasi. Nah, kalau aku tuh melihat Noroid, dia itu harusnya bagus. Cuma karena dia mengandung fragrance, makanya aku agak maju mundur kalau mau beli gitu. Karena ya takutnya nggak cocok aja sih seperti itu. Cuma bagi kalian yang memang merasa kayak oh Ceradan overpriced atau terlalu mahal dan kalian merasa kayak oh aku mau coba cari yang buat skin barrier yang mungkin harganya masuk akal atau masuk di kantongku, mungkin kalian mau coba beli Norwich Soothing Lotion juga menurutku nggak masalah. Karena dua-duanya mereka tuh secara esensi sebenarnya sama-sama untuk mereparasi skin barrier. Oke, mereka ada hubungannya dengan skin barrier kulit dan mereka sama-sama melembabkan dan mampu untuk melembutkan kulit kalian juga. Secara overall dua-duanya seperti itu sih. Jadi bisa dibilang oke untuk menjadi moisturizer sehari-hari kalian. Sebenarnya seperti itu sih. Cuma balik lagi keputusan ke arah kalian, aku pribadi sih tetap bakal stick ke Ceradan. Kalau misalnya bagi kalian, pilihan ada di tangan kalian. Jadi segitu saja dari aku. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Oh ya, kalau secara overall apakah aku suka Norwich Soothing Lotion? I do like it actually. Aku juga suka karena ingredientsnya oke loh ya. Jadi aku juga jarang lihat teknologi MLA seperti itu dan aku baru baca juga dan ternyata menarik juga ya teknologi seperti itu dan bisa dibilang it's a really good product. Cuma aku balikan ke kalian lagi apakah kalian suka atau tidak. Oke, thank you so much for watching. See you next time. Bye.